Berita duka telah meninggal dunia Pastor Januaris Oratmangun, Wakil Uskup Wilayah Perwakilan Kepulauan Tanimbar, pada hari Selasa 23 April 2024 pukul 21.56 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Satsaitubun, Maluku Tenggara. Berikut kita akan mendengarkan wawancara bersama dengan Deyan Oratmangun. Selamat malam, sehat. Ya. Oh iya, baik. Iya, saya lahir di Seram bagian barat. Ya, sekarang disebut Kabupaten Seram bagian barat, Ibu Kota Piru. 30 Januari tahun 1970 atau 51 tahun yang lalu. Sudah tua. Kebetulan bapak saya seorang tentara, ibu rumah tangga biasa, ayah sudah almarhum ya. Karena tentara berpindah-pindah, dan disitulah saya dilahirkan sebagai anak yang tertua dari 7 bersaudara, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, saya masih ingat waktu kita SMA kelas 3, kebetulan diberikan kebebasan untuk kita boleh tes ke universitas atau perguruan tinggi lainnya. Nah, waktu itu saya ikut tes di Universitas Indonesia, dan dari sekian banyak teman-teman yang mengikuti tes itu ada 2 orang yang lolos, saya dan seorang teman saya, dan kami mendapat surat pengetahuan untuk harus datang ke sana, dan mungkin ada kemudahan-kemudahan untuk bisa diberikan seperti itu. Nah, dan saya, seingat saya, teman-teman saya, guru-guru saya, juga keluarga saya memang menganjurkan ke sana, karena kebetulan anak laki-laki yang sulung ya, ke sana seperti itu. Tapi pada saat yang sama saya juga mendapat keputusan dari staf bahwa lulus ke Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng di Manado. Nah, saya kan harus memilih 2 hal ini. Nah, seingat saya kebanyakan dari teman-teman mendorong saya ke UI seperti itu ya. Saya datang dan berdoa di Kapel, dan saya memutuskan saya harus melanjutkan ke Seminari Tinggi Peneleng, seperti itu. Memang pada situasi itu ada tekanan batin yang luar biasa ya, konflik, harus memilih di antara 2 pilihan yang bagus sama-sama seperti itu. Tapi saya harus memilih salah satu. Ya, saya harus memilih salah satu, dan akhirnya saya harus memilih lanjut ke Seminari Tinggi. Itu pun belum tentu saya menjamin jadi imam. Saya pergi sekolah saja, saya lanjutkan saja, karena ada teman-teman saya yang lain. Ya, seperti itu. Nah, tiba di Seminari Tinggi, Seminari Hati Kudus Peneleng, saya selama dibina di sana hampir kurang lebih 9 tahun ya. Saya, seingat saya minta undur diri 2 kali ya. Selama di Seminari Tinggi. Ya, saya minta undur diri dari frater gitu ya, dari calon imam. Saya merasa tidak cocok lagi di situ, seperti itu ya. Rasa ini agak lain, lebih baik saya tadi memiliki tempat lain, lebih bagus seperti gitu. Dan saya datang ke pastor pembimbing saya, kita diskusi, beliau memberikan nasihat seperti itu ya. Nah, saya masih ingat waktu itu Profesor Dr. Jan van Vassen MSc. Ya, dia katakan sama saya begini. Dia bilang ada 2 jalan. Dia kasih pengalaman beliau waktu beliau di Ternate pernah datang untuk misa di satu tempat,
di mana tempat itu agak jauh dan harus jalan kaki. Sudah malam, lalu dia belum pernah ke tempat itu, ya. Dan ada beberapa suster yang ikut. Mereka semua belum pernah ke tempat itu. Ketika berjalan, ada 2 jalan di depan, gitu. Pilih kiri atau kanan, gitu. Dan dia katakan, kita jalan terus ke kanan, jalan terus. Dia mengatakan, saya harus putuskan jalan terus sampai saya sungguh-sungguh sadar bahwa jalan saya keliru, saya balik. Gitu ya. Dia katakan, kalau sampai saya berjalan dan benar-benar tidak ketemu, saya kembali ke jalan lain. Gitu. Tapi untuk sementara ini, saya masih memutuskan bahwa yang saya pilih ini betul. Mereka jalan terus, jalan, turun gunung, naik gunung, malam ya. Terus mulai kelihatan kampung itu. Nah ternyata dia memutuskan jalan ini tidak keliru. Dia jalan terus sampai. Nah dari situ, lalu dia katakan sama saya, dia bilang, kamu jalan sampai kamu menemukan betul-betul keliru, pulang. Jalan baik gitu ya. Dan saya berjalan. Saya berjalan terus dan saya lalu memastikan bahwa apa yang saya pilih ini tidak keliru. Saya lanjutkan dan kemudian selesai di Sekolah Tinggi Filsafat Penareng, lalu saya ditugaskan di Paroki Romat tahun 99 waktu itu. Kemudian 1 tahun di situ, lalu dikirim ke Ambon, di Katedral Ambon. 1 tahun untuk persiapan tabis diakon. Dan setelah dari Katedral Ambon, saya tabis tabis di Tanah Kei. Ya, sangat luar biasa. Tabis di Tanah Kei di tempat Monsinyur Yohanes Ars, Taman Siara. Dengan 6 teman kami ditabiskan di situ. Nah, itulah sebabnya ketika ditabiskan di KI, saya tamat SD di KI, ya, saya seminar di KI, dan saya waktu itu pradiakon di KI. Kemudian saya ditabiskan di KI di tanah perjanjian, saya katakan seperti itu, tanah yang berdarah Yohanes Ars. Di tempat itu saya merasa benar-benar ada sukacita yang luar biasa dan ya merasa memiliki daerah ini. Ya, saya merasa memiliki. Nah, setelah ditabiskan di situ pada tanggal 6 Oktober tahun 2001, saya mendapat SK untuk pertama kali menjadi pastor muda di Paroki Santa Maria Assumpta Alusi. Ya, saya setelah 3 tahun di situ, saya dipindahkan di Paroki Santo Ignatius Laha. Ambon ya? Ambon ya. Santo Ignatius Lanut Patimura Laha. Kita lapangan udara Patimura Laha. Nah, di situ hampir 9 tahun, dan selama di situ di Ambon saya merangkap cukup banyak. Saya menjadi ketua komisi Kerawang waktu itu, ketua komisi Justice and Peace, ketua komisi imigran perantau, dan saya menjadi anggota FKUP Provinsi Maluku, kerja di lembaga antar iman untuk kemanusiaan Maluku, dan ada beberapa kegiatan karitas yang saya terlibat dan ikut. Nah, seperti itu. Selain di paroki, juga di bidang-bidang khusus. Setelah 9 tahun di sana, saya mendapat SK, pindah ke Paroki Santo Ludovicus Van di Santo Ludovicus Van, dan sebentar nanti saya akan lagi bertugas di Paroki
Santa Maria Assunta di Aluskia, tempat yang 20 tahun lalu pernah bekerja dan berkarya. Iya, memang dalam karya-karya pastoral di mana saya ditempatkan, saya ada menaruh perhatian khusus kepada orang-orang muda. Karena bagi orang muda, ya, mereka adalah aset gereja. Ya, mereka adalah harta benda gereja, gitu ya. Masa depan gereja ada dalam pundak orang-orang muda Katolik saat ini. Gereja di depan menjadi bagus kalau orang muda saat ini benar-benar dia juga ya belajar untuk menjadi yang terbaik. Jadi pesan saya kepada orang muda Katolik, sadarilah bahwa Anda itu adalah aset gereja. Anda adalah harta benda gereja. Bahwa masa depan gereja ada di tangan Anda. Ya, Anda saat ini bekerja dan berkarya bukan karena Anda masih muda, ya, lalu merasa belum mampu, masih muda kemanapun Tuhan utus pergi. Ya. Jadi orang muda Katolik jangan pernah kita merasa minder, ya, jangan pernah kita merasa terbelakang. Kita harus menjadi yang terdepan, karena disitulah gereja hidup, disitulah letak gereja. Masa depan gereja ada dalam tangan orang-orang muda Katolik. Mereka aset gereja yang sangat berharga.